dalam rangka kita mensyukuri Hari Doa Syukur PW GKI di Tanah Papua. Hari ini kita akan ada dalam ibadah live streaming. Karena itu, mari Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasihi dalam Tuhan, kita ada dalam sorotan tema Datanglah Kerajaan-Mu, Matius 6 ayat 10a, dengan subtema meningkatkan spiritualitas PW GKI agar tetap semangat untuk melayani. Saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan, karena itu mari kita siapkan hati dan kita beribadah kepada Allah. Hari ini kita merayakan Hari Doa Syukur PW GKI di Tanah Papua. Hari ini adalah hari yang sangat penting bagi kita selaku persekutuan untuk merenungkan penyertaan Tuhan dalam persekutuan kesaksian dan perayaan gereja. Tidak sedikit pengalaman yang kita dapati dalam berusaha memajukan persekutuan wanita gereja Kristen Injili di Tanah Papua. Ada pengalaman yang indah, tetapi ada juga pengalaman yang berat, pahit telah kita jalani bersama. Sementara dalam berbagai usaha kita untuk bersaksi, kita tak dapat berdaya menghadapi semua kenyataan di dalamnya. Sebuah masyarakat yang sedang sakit, bingung, apatis, frustasi, dan penuh ketakutan. Namun Tuhan berkata, jangan takut, aku adalah awal dan yang akhir dan yang hidup. Ya, dialah Kristus Tuhan kita, penguasa, penentu sejarah hidup kita. Mari padukan hati dalam kerendahan dan pujilah. Nyanyian Rohani 3, ayat pertama dan ayatnya yang kedua. Hormat bagi Allah Bapa, hormat bagi anaknya, dan bait-bait selanjutnya. Hormat bagi anaknya, hormat bagi Roh penghibur ketiganya yang esa. Haleluya, haleluya, ketiganya. Wahyu pasal 1 ayatnya yang ke-17 hingga ayatnya yang ke-11. Mari kita satu di dalam doa. Kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa di dalam sorga, Allah dalam Tuhan Yesus Kristus, kepadamu di sore hari ini, dalam kami mensyukuri akan hari doa syukur PW GKI di Tanah Papua. Kami boleh ada lagi dalam persekutuan umat yang beribadah, sekalipun kami ada dalam ibadah live streaming untuk semua PW Jemaat GKI Peniel. Tapi kami bersyukur karena kami masih diberi kesempatan. Karena itu ya Tuhan, hadir di tengah-tengah persekutuan kami. Engkau memimpin, bahkan Engkau menyertai kami. Engkau berikan kami hikmat, supaya ketika kami mendengarkan firman-Mu, firman-Mu ini boleh meneguhkan kami, firman-Mu terus menopang kami, supaya kami dapat memberlakukan kehendak Allah dalam hidup kami, seturut dengan apa yang Tuhan mau. Hadirkan kami, Engkau menghadirkan kami sebagai perempuan untuk menyatakan kebajikan dan menjadikan cinta Allah. Engkau perlengkapi kami Tuhan, biarlah firman-Mu boleh menjadi santapan iman kami. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Kita akan baca secara bersama-sama. Wahyu pasal 1 ayat 17 hingga ayatnya yang ke-8. Ketika aku melihat dia, tersungkurlah aku di depan kakinya, sama seperti orang yang mati. Tetapi dia meletakkan tangan kanannya di atasku, lalu berkata, jangan takut, aku adalah yang awal dan yang hari
lepaskan. Terpujilah Anda. Ibu-ibu yang kekasih di dalam Tuhan, firman Tuhan dari kitab Wahyu pasal 1 ayat 17 hingga ayat yang ke-18, aku telah mati, namun lihatlah aku hidup. Ibu-ibu yang kekasih dalam Tuhan, saat sekarang ini kita berada dalam kondisi yang kita mau katakan tidak memungkinkan. Seakan-akan kita berhadapan dengan peristiwa-peristiwa kematian setiap saat. Lalu kita bertanya, mengapa semua ini terjadi? Saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan, pertanyaan saya untuk kita renungkan bersama-sama. Adakah di antara kita yang tidak pernah menangis saat kita berada dalam kekuatan? Dalam segala keadaan, sebenarnya Allah tidak pernah meninggalkan kita. Lalu pertanyaannya, kalau Allah tidak tinggalkan kita, kenapa Dia izinkan? Kok sepertinya Allah tak bosan-bosan kasih kita tantangan. Kemarin kita sudah senang-senang, sudah bisa ibadah rame-rame, terus sekarang tidak boleh lagi. Saudara-saudara, sebenarnya kita di sini diajar untuk memaknai peristiwa kebangkitan Yesus yang di tengah realita kehidupan ini yang penuh dinamika. Yesus itu waktu mati Dia tidak terbelenggu oleh kematian. Dia mengalahkan kematian dan Dia bangkit. Saudara-saudara, mari kita lihat dalam konteks pembacaan kita. Dikatakan bahwa ketujuh jemaat Kristen di Asia Kecil yang menjadi alamat kitab Wahyu sesungguhnya sedang mengalami realita penganiayaan. Dikatakan mereka mengalami penganiayaan, mereka mengalami penindasan. Pada masa kitab Wahyu hidup orang Kristen pada saat itu dikatakan sangat-sangat menderita. Menjadi Kristen berarti hidup terancam. Makanya jangan jadi orang Kristen, jangan menjadi ibu-ibu Kristen, tetapi merasa nyaman-nyaman saja. Tidak pernah berubah. Saya katakan tidak pernah berubah dari hal-hal yang tidak Allah senangi. Kita masih tetap senang. Menjadi orang Kristen adalah berarti kita hidup dalam keterancaman. Tidak patuh kepada penguasa Romawi berarti mati. Kalau orang main game over. Orang Kristen pada masa itu dikejar-kejar, dibunuh, dibakar hidup-hidup, menjadi tontonan saat dimangsa oleh binatang buas. Itu terjadi pada zaman Kaisar Nero maupun zaman Kaisar Domitianus antara tahun 60 sampai 90 Masehi. Hidup di masa itu, saudara-saudaraku, adalah iman benar-benar diuji. Bagaimana dia sungguh-sungguh. Sehingga dalam santai itu mereka buat hal-hal yang Tuhan tidak senangi. Nah saudara-saudara, karena itu kitab Wahyu mau menguatkan umat Tuhan yang sedang menderita pada saat itu. Dikatakan bahwa Tuhan memberikan penglihatan kepada Yohanes di Pulau Patmos. Ini Patmos adalah pulau yang kecil di Laut Egea dekat Efesus. Yohanes saat itu sedang mendapat tawaran di Patmos, tetapi Allah menyatakan maksudnya supaya Yohanes tetap memberitakan tentang Kristus yang bangkit, memberi pengharapan dan kekuatan bagi orang Kristen yang sedang menderita. Itu sebabnya Yohanes menyebut dirinya dalam ayat 9 sebagai saudara dan sekutumu dalam kesusahan, dalam kerajaan, dalam ketekunan menantikan Kristus.
Sebenarnya Yohanes mau memberi pesan agar dalam penderitaan dan kesulitan orang Kristen tetap sehati dalam iman. Dalam ketaatan dan kesetiaan kepada Kristus. Dalam penderitaan dikatakan orang Kristen harus tetap setia. Karena Kristus memberikan penglihatan kepada Yohanes itu membuktikan bahwa ia adalah Allah yang selalu hadir dan menyertai umatnya. Kehadiran Yesus menyertai gerejanya ini digambarkan sebagai anak manusia yang berjalan di tengah-tengah 7 kaki dia. Kalau kita lihat kitab Wahyu ini disebut kitab yang bercorak sastra apokaliptik. Artinya kitab yang penuh dengan banyak simbol yang mesti disingkapkan. Ada simbol angka, warna, benda, bahkan simbol hewan dan peristiwa-peristiwa yang dahsyat. Saudara-saudara, simbol-simbol ini berkaitan dengan realitas penderitaan yang dialami oleh orang-orang Kristen. Tetapi juga menyaksikan kemuliaan Tuhan dalam gambaran anak manusia. Kalau kita lihat ayat 13 sampai ayat 16, bagaimana gambaran anak manusia, mereka lihat ada jubah panjang dikatakan. Kepala rambut putih, matanya bagaikan nyala api dan seterusnya. Dalam bacaan ini saudara-saudara, anak manusia yaitu Kristus sendiri menyampaikan firman-Nya bagi Yohanes, bagi umat Tuhan. Dia katakan, jangan takut. Aku adalah yang awal dan yang akhir, Alfa dan Omega. Karena itu saudara-saudara, sekali lagi di tengah-tengah realita yang kita hadapi, COVID-19, dalam segala keterbatasan, firman Tuhan katakan, jangan takut. Sebab Yesus adalah yang kekal. Kuasanya kekal, penyertaannya kekal. Jangan takut menghadapi kenyataan hidup. Karena kebangkitan memberikan kepastian bahwa ia hidup. Ia telah menang menjalani Via Dolorosa. Yang menggiring Yesus dalam Via Dolorosa. Kehidupan kita adalah proses untuk menjalani kemenangan. Kita bersuka cita dalam kebangkitan Kristus. Karena itu saudara-saudara, kalau kita berjalan bersama dengan Tuhan, jangan pernah takut ketika kita kekurangan. Kalau kita berjalan bersama dengan Tuhan, jangan pernah takut ketika Tuhan izinkan kita mengalami air mata. Kenapa? Karena Yesus ada dalam realitas hidup kita. Sulit apapun hidup kita, Dia ada. Dia memegang kendali dalam seluruh kehidupan kita. Ia hadir di tengah-tengah gumulan anak-anak. Seperti anak manusia berada di tengah-tengah kaki Dian dari emas. Ia menjadi penjaga seperti bintang yang menjadi malaikat penjaga ketujuh jemaat. Namun kita pun dipanggil untuk menjadi umat dan pelayan dalam gereja yang menyatakan kehadiran Yesus yang bangkit di tengah-tengah realita dunia. Kita harus sehati bersama untuk pelayanan, bersama untuk pembangunan dalam jemaat, berjuang bersama-sama, menyiapkan keluarga dan jemaat menjadi jemaat yang mandiri, jemaat yang mau saling mengasihi. Kita mau berbagi beban dalam kelebihan dan kekurangan kita. Karena itu saudara-saudara, apa yang dibutuhkan? Saling mendoakan. Saya katakan saling mendoakan. Mari kita bersama-sama dengan saudara-saudara. Dalam segala kekurangan kita berjalan bersama-sama. Memang realita hidup kita rasanya campur aduk. Tetapi perasaan kita tidak tergantung pada keadaan. Segala rasa, apakah rasa marah, kecewa, tidak berdaya, semua rasa di dalam hati, dalam setiap keadaan. Mari kita gumuli bersama dengan di hari ini, dalam hari doa syukur PWGKI di Tanah Papua, semua perempuan dipanggil untuk bersehati, untuk bersama-sama bergumul, memperjuangkan kehidupan yang baik. Semua perempuan dipanggil untuk menyatakan kasih Allah bagi orang lain.
Jangan kita katakan Allah mengasihi, sementara kita tidak mengasihi orang lain. Jangan kita merasa bahwa kita diberkati, sementara kita tidak dapat menjadi berkat bagi orang lain. Percaya saudara-saudara, dalam perjuangan, di dalam karya kita, Allah selalu ada. Dia tidak pernah meninggalkan. Sekali lagi dia katakan, jangan lihat aku. Kata ini memotivasi semua perempuan persekutuan wanita GKI Jemaat Peniel untuk selalu memandang Yesus. Jangan menjadikan alasan kekurangan untuk tidak berjumpa dengan Tuhan. Jangan dengan alasan keterbatasan untuk tidak memuliakan Tuhan. Tetapi saya mengajak semua dalam hari doa syukur PW GKI di Tanah Papua. Mari semua perempuan bergumul bersama, berdoa bersama, melayani bersama, maka Tuhan dimuliakan. Kita akan bersama-sama mengucapkan akan pengakuan iman kita. Kita mulai. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, kebangkitan daging dan hidup yang kekal. Amin. Ibu-ibu disilahkan untuk duduk kembali. Saudara-saudara, kita akan memberikan persembahan syukur kita kepada Tuhan. Kita puji Tuhan bersama-sama dari nyanyian Mazmur 136 ayatnya yang pertama dan seterusnya sesuai dengan kebutuhan. Bersyukur dan pujilah Allah karena baiknya. Bersyukur dan pujilah Allah karena baiknya, karena selamanya kemurahannya bakal. Puji Allah tiadalah ilah yang setaranya, karena selamanya kemurahannya bakal. Puji Allah tiadalah Tuhan yang sesamanya. Ya Tuhan Allah Bapa di dalam sorga, di saat ini kami tunduk kepala mensyukuri segala kebaikan Tuhan yang telah Tuhan nyatakan dalam perjalanan hidup kami. Tuhan telah memberi kesempatan bagi kami selaku perempuan GKI di Tanah Papua untuk ada dalam satu peristiwa merayakan hari doa syukur PW GKI di Tanah Papua. Sekalipun dalam keterbatasan, dalam keadaan yang mencekam, tetapi Tuhan masih mengizinkan kami boleh beribadah bersyukur di tempat kami masing-masing secara live streaming. Terima kasih Tuhan karena Engkau telah berkenan menyatakan apa yang baik bagi kami semua. Terima kasih untuk semua ibu-ibu yang telah berkenan mengambil bahagian dalam segala kekurangan dan keterbatasan, tetapi Allah masih beri kesempatan
Biarlah dalam perjumpaan kami di hari ini, kami juga dimampukan untuk membawa misi panggilan Allah, bahwa kami tidak pernah khawatir, kami terus akan memuliakan Allah dalam suasana yang boleh terjadi. Tetapi kami diteguhkan, dikuatkan untuk menjadi perempuan-perempuan yang bijaksana, supaya kami dapat mengerti, memahami bahwa mengikut Tuhan dalam segala tantangan, tetapi Tuhan tidak pernah meninggalkan kami. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa di saat ini Tuhan, kiranya Engkau memberkati firman-Mu, biarlah firman-Mu boleh menguatkan kami, boleh menopang kami, dan firman-Mu selalu menjadi pedoman dalam hidup kami hari lepas hari. Ini pinta kami ya Tuhan. Ampuni salah dan dosa. Dengarkan doa kami. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan, kita akan bersama-sama memuji Tuhan dari Kidung Jemaat 415. Ayatnya yang pertama kita nyanyikan dalam keadaan duduk. Ayat kedua kita nyanyikan dalam keadaan berdiri. Dan ayat ketiga kita lakukan setelah selesai berkat. Gembala baik bersuling dan merdu, dan bait-bait selanjutnya. Kidung Jemaat 415 ayatnya yang pertama dan hingga ayatnya yang ketiga. Kepada domba haus dan lesu, gembala baik memberikan air segar ke dalam hati haus dan sendu, diberinya air hidup yang benar. Membuat aku tenteram pendiri, mengalir dalam sungai kasihku, kuasa damai terlang bening. Saudara-saudari yang Yesus Kristus kasihi, Tuhan mempersatukan kita untuk pergi dan memberi buah. Apapun kenyataan yang kita hadapi dalam dunia ini dan masyarakat kita, firman Tuhan berkata, jangan takut, aku adalah yang awal dan yang akhir dan yang hidup. Serta terimalah berkat Tuhan. Anugerah Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus menyertai saudara-saudara sekalian dari sekarang sampai selama-lamanya. Atas nama Majelis Jemaat dan seluruh badan pelayan PW menyampaikan selamat merayakan Hari Doa Syukur PW GKI di Tanah Papua. Kiranya Tuhan Yesus terus memberkati kita dan kita senantiasa mau berjalan bersama dengan kita. Shalom. Tuhan Yesus memberkati kita. Selamat sore. Salam. Yang pertama-tama saya mengucapkan banyak terima kasih kepada Ibu Pendeta Esther Simon yang mana sudah melayani kita dengan doa syukur PW Setanah Papua. Terima kasih Ibu Pendeta atas pelayanan di sore hari ini. Kiranya Tuhan Yesus selalu memberkati Ibu dan tugas dan pelayanan, keluarga, rumah tangga, suami, serta anak-anak selalu diberkati Tuhan. Juga yang kedua juga terima kasih kepada kami semua sebagai individu dari 1 sampai dengan 5 di masing-masing KSP. Terima kasih juga sudah mengikuti ibadah lagi sore hari ini. Kiranya Tuhan selalu memberkati ibu dari 1 sampai 5. Ya Tuhan memberkati keluarga dan rumah tangga dari hari lepas hari. Yang ketiga juga terima kasih banyak
kami sebagai badan pengurus tingkat jemaat mengucapkan banyak terima kasih dari week 1 sampai week 5 yang sudah membantu pelayanan kasih untuk mama-mama janda yang tadi siang kita sudah membagi. Kiranya Tuhan selalu memberkati ibu-ibu semua dalam kehidupan keluarga dan rumah tangga mereka. Selalu dilimpahkan berkat, selalu mengalir dalam kehidupan mereka dari hari lepas hari. Terima kasih, selamat merayakan doa PW Setana Papua. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Ya, shalom ibu-ibu PW. Ya, ibu-ibu yang kekasih dalam Tuhan, sekarang kita memberikan yel-yel kita. Kami PW KSP Kiberian mengucapkan selamat merayakan hari doa syukur PW di Sana Papua. Tetap semangat dalam melayani. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Kami PWKI Medial Week 2 KSP Getsemani mengucapkan selamat merayakan hari doa di Sana Papua. Semoga kita semua menjadi wanita yang kuat, wanita bijak. Yes, yes, yes. Kami Siloam mengucapkan selamat merayakan hari doa syukur PW Setana Papua. Tuhan Yesus memberkati. Kami PW KSP Bukit Nebo mengucapkan selamat merayakan hari doa syukur PW Setana Papua. PW KSP Bukit Nebo selalu Kami mengucapkan selamat merayakan hari doa syukur persekutuan wanita yang Kami Persekutuan PW Week 5 mengucapkan selamat hari doa syukur Persekutuan Wanita Gereja Kristen Injili di Tanah Papua.